akan sedikit menjelaskan pengertian dari kebakaran hutan. Apa sih kebakaran hutan itu? Kebakaran hutan adalah suatu peristiwa terbakarnya suatu lahan ataupun hutan yang diakibatkan baik itu secara alamiah atau perbuatan manusia yang akibatnya terjadinya kerusakan lingkungan. Nah, dari kebakaran hutan dapat menyebabkan kerugian, yaitu kerugian dari ekologi, kerugian ekonomi, kerugian sosial, budaya, politik. Jadi dampak dari kebakaran hutan dapat sangat merugikan, baik secara ekologis maupun sosial. Berikut saya akan menjelaskan mengenai dampak utama dari kebakaran hutan. Yang pertama, kerusakan ekosistem. Dari kerusakan ini dapat menghancurkan vegetasi dan mengubah struktur hutan secara drastis. Dan ini dapat menyebabkan kerugian keanekaragaman hayati karena banyak spesies tumbuhan dan hewan tidak dapat bertahan atau beradaptasi dengan cepat terhadap kebakaran. Nah, kerusakan habitat ini juga dapat mempengaruhi siklus air, menjadikan lahan lebih rentan terhadap erosi dan banjir. Yang kedua ada emisi gas rumah kaca. Nah, kebakaran hutan merupakan sumber emisi gas rumah kaca yang signifikan, terutama karbon dioksida. Pembakaran biomasa dalam kebakaran melepaskan karbon yang tersimpan dalam vegetasi hutan, meningkatkan kadar CO2 di atmosfer. Nah, ini berkontribusi pada pemanasan global dan perubahan iklim. Yang ketiga ada polusi udara. Kebakaran hutan menghasilkan asap yang mengandung partikel-partikel mikroskopis dan zat kimia berbahaya. Nah, asap ini dapat mencemari udara dan menyebabkan penurunan kualitas udara dan mengancam kesehatan manusia. Nah, terutama bagi mereka yang memiliki masalah pernapasan. Yang keempat ada kerugian ekonomi. Nah, kebakaran hutan dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan. Nah, misalnya sektor pariwisata dan pertanian dapat terganggu akibat penurunan kualitas udara dan gagal panen akibat faktor kebakaran. Selain itu, kebakaran hutan juga dapat merusak infrastruktur seperti jalan dan bangunan. Yang kelima, hilangnya sumber pangan. Nah, kebakaran hutan juga dapat berdampak pada hilangnya sumber pangan. Kebakaran dapat menghancurkan lahan pertanian dan hutan yang digunakan untuk pertanian, menyebabkan kelangkaan makanan dan krisis pangan di wilayah yang terkena dampak. Yang keenam ada ancaman kesehatan manusia. Asap dari kebakaran hutan dapat mengandung zat-zat beracun yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Nah, paparan tinggi terhadap asap dapat menyebabkan masalah pernapasan, iritasi mata, dan penyakit pernafasan lainnya. Pada jarak yang lebih jauh, asap dari kebakaran hutan juga dapat mencemari air minum dan mempengaruhi kualitas air. Dalam rangka mengurangi dampak kebakaran hutan, upaya pencegahan kebakaran dan penegakan hukum yang ketat diperlukan. Selain itu juga penting juga untuk melakukan restorasi hutan yang terbakar dan edukasi publik tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan. Penyebab kebakaran hutan menurut Departemen Kehutanan dibagi menjadi dua, yaitu ada faktor alam dan faktor aktivitas manusia. Faktor alam berupa kondisi meteorologis dan aktivitas vulkanisme. Contohnya, kemarau yang panjang dan suhu yang tinggi sehingga menghasilkan percikan api di sekitar. Dan yang kedua itu ada gunung berapi mengeluarkan lava dan membakar pohon-pohon di sekitarnya. Yang kedua, faktor aktivitas manusia, yaitu berupa faktor sengaja maupun tidak disengaja Faktor sengaja contohnya manusia membuka lahan baru sehingga membakar pohon-pohon dan hutan-hutan di sekitarnya. Lalu faktor tidak sengaja itu membuang puntung rokok sehingga menghasilkan percikan api dan merambat ke pohon yang lainnya.
Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Okalina Lestari. Di sini saya akan menjelaskan terkait upaya pencegahan dari kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan harus dicegah sedini mungkin ya teman-teman, agar tidak semakin meluas. Nah, untuk itu diperlukannya upaya pencegahan. Berikut tips bagaimana menghindari kebakaran hutan. Nah, yang pertama, hindari membakar di area hutan. Nah, jadi bagi masyarakat yang tinggal di hutan, ada baiknya untuk menghindari membakar rumput atau apapun yang dapat berpotensi api menjadi besar. Nah, ada baiknya juga saat membakar ditunggu hingga api sampai padam. Nah, kemudian yang kedua, memantau titik api. Nah, titik api di Indonesia ini sangat banyak ya teman-teman. Oleh karena itu harus ada pengawasan yang ketat di titik rawan kebakaran. Nah, kemudian yang ketiga, melakukan patroli dan pengawasan lebih ketat. Nah, melakukan patroli di kawasan hutan biasanya dilakukan oleh instansi terkait. Nah, seperti polisi hutan. Nah, polisi hutan ini harus rutin melakukan patroli dan pengawasan agar bisa mengurangi terjadinya kebakaran hutan. Nah, apalagi kebakaran hutan yang sering terjadi di musim kemarau. Nah, kemudian yang kelima, mendeteksi kebakaran hutan dan lahan sedini mungkin. Nah, seperti mendirikan menara pengawasan dengan jarak pandang jauh yang dilengkapi sarana deteksi seperti teropong dan juga sarana alat komunikasi lainnya. Kemudian membuat pos jaga di sekitar area tanaman dan juga kawasan perbatasan dengan penduduk ataupun di dekat lahan usaha. Kemudian yang kelima, melakukan penyuluhan kebakaran hutan di setiap desa sekitar kawasan hutan. Nah, kemudian yang keenam, tidak melakukan pembukaan lahan atau penyiapan lahan penanaman dengan cara membakar. Nah, kemudian yang ketujuh, tidak meninggalkan bekas api unggun dalam keadaan bara api yang masih menyala. Nah, kemudian yang kedelapan, tidak membuang puntung rokok di hutan dengan secara sembarangan ya teman-teman. Kemudian yang terakhir kesembilan, hindari membakar sampah di lahan atau hutan terutama saat terjadinya angin kencang. Selanjutnya tentang hubungan psikologis manusia dengan kebakaran hutan. Dari bencana alam, kebakaran hutan menyebabkan banyaknya kabut asap yang mencemari lingkungan. Hal ini didasarkan dengan adanya hubungan antara kualitas lingkungan yang mempengaruhi kenyamanan dan persepsi seseorang dalam berperilaku. Hubungan interaksi manusia dan lingkungan yang mempengaruhi psikologi manusia dijelaskan menggunakan teori stres lingkungan Helmy 1999. Teori ini menjabarkan 3 pendekatan dalam stres, yaitu stres sebagai stresor, stres sebagai respon atau reaksi, dan stres sebagai proses. Stresor merupakan sumber atau stimulus yang mengancam kesejahteraan seseorang, misalnya suara yang bising, kemudian panas, dan kepadatan yang tinggi. Lalu respon stres adalah reaksi yang melibatkan komponen emosional, pikiran, fisiologis, dan perilaku. Proses merupakan proses transaksi antara stresor dengan kapasitas diri. Oleh karena itu, istilah stres tidak hanya merujuk pada sumber stres, tapi respon terhadap sumber stres saja, tetapi keterkaitan antara ketiganya.